Jadi para penganggurusi, para MT yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Martapura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Yang tidak usah berinvestasi darah. Jadi kalau usah bakar-bakar ban, kalau usah limpari gedung pemerintah, tapi semua turun. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, stand down. You are not functioning as a good president. Sama periode pertamanya dia memimpin, itu udah banyak sekali infrastruktur yang terbangun. Itu sudah banyak sekali Indonesia mengalami kemajuan. Karena aku punya saudara-saudara dari Papua juga ada yang terasa sekali perbedaannya sebelum Pak Jokowi memimpin sampai sekarang Pak Jokowi memimpin. Terus aku juga ngelihat betapa Indonesia semakin dihargai di mata dunia di era kepemimpinannya Pak Jokowi. Harapan saya kalau Indonesia di tangan dia semakin lebih lagi dihargai di mata dunia, nggak cuma mata kita sendiri, diakui juga oleh dunia. Terus yang pasti Indonesia jadi lebih maju, betul-betul maju dalam arti sesungguhnya, nggak cuma wacana aja Indonesia maju, Indonesia sejahtera, tapi betul-betul kesejahteraan merata dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai selatan, timur, barat, semuanya betul-betul rata. Gitu. Ini adalah hal yang sangat spesial, lebih spesial lagi, dan apa itu yang ingin saya bagi? Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sudah siap semuanya? Pagi hari ini saya mau bagi-bagi. Tapi bukan bagi-bagi sepeda. Juga bukan bagi-bagi tiket Coldplay. Nanti ada yang bisik-bisik, Pak, tiketnya Pak. Enggak, ini adalah hal yang sangat spesial, lebih spesial lagi, dan apa itu yang ingin saya bagi? Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini
terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Sudah tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras, sekali lagi kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis. Punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurut saya ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, untuk menggapai itu, yang pertama, penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, nggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, nggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Pembangunan Indonesia sentris. Penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV baterai. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi katot, bisa jadi prekursor, bisa jadi lithium baterai. Bagaimana mencapai ekosistem besarnya ini? Ini yang tidak mudah. Perlu kerja detail, perlu dicek terus di lapangan, itu pun bisa meleset. Apalagi tidak. Dan terlepas dari itu semua, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Enggak ada artinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan, sangat dibutuhkan, smart execution.
Dan dibutuhkan smart leadership. Oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan rancangan RPJPN tahun 2025-2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.